Selamat malam teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya lagi. Jadi rada gelap ya, nggak apa-apa deh, nanti kalau bisa nanti diedit. Hari ini saya sudah menyelesaikan nonton film Mencuri Raden Saleh dari Cinema, filmnya Angga Dwi Sasongko. Sebenarnya waktu nonton film ini tuh saya memberikan ekspektasinya tinggi karena memang dari VT-VT-nya juga sudah cukup bagus ya. Nah, saya nontonnya di Cilegon di Ramayana XS1 Ramayana di Cilegon XS1. Ini tiketnya, dan dapat fotonya Rahel Amanda. Tapi ini tuker karena saya dulu kemarin tadi tuh dapatnya Iqbal Ramadan. Saya nyari yang Angga Yunanda nggak dapet, akhirnya tukeran sama teman sebelah Rahel Amanda. Secara garis besar film ini skripnya menarik, banyak plot twist yang bisa dilukiskan secara menarik, banyak cerita yang bagiku cukup realistis dengan kehidupan remaja atau anak menjelang kuliah, di masa-masa kuliah. Nah, film ini diawali tentang dua orang, ada si Piko sama si Ucup, Yusuf sama Piko sebagai yang adalah sahabatan duet yang pekerjaannya adalah menyelesaikan proyeknya apa, yaitu membuat lukisan-lukisan kopian atau lukisan-lukisan KW dari nama-nama pelukis yang terkenal di Indonesia, dan akan dibayarnya itu secara aplikasi kripto. Nah, ide cerita seperti ini cukup membumi di masyarakat, bagaimana kripto adalah salah satu alat pembayaran yang modern, terus ada sisi-sisi digital, terus ada sisi-sisi pekerjaan yang sebenarnya tidak pernah terpikirkan orang yang menjadi pelukis, meniru lukisan sih saya sudah cukup dengar ya. Nah, karena dulu tuh pernah ada kasus sampai sekarang belum selesai, itu adalah lukisannya hilangnya lukisan kerbau Muhammad Hatta. Itu setauku sampai sekarang belum selesai kasusnya tentang lukisan di rumah Muhammad Hatta, lukisan kerbau itu diduplikasi terus digantikan di rumahnya. Itu isunya, tapi setauku masalahnya belum selesai. Oke, kita kembali lagi ke review filmnya. Yang saya suka itu dalam pembabakannya cukup rapi, cukup memiliki kekuatan yang cukup baik. Nah, kekuatan yang cukup baik dalam pembabakan cerita, penyusunan ceritanya rapih. Hal itu didukung dengan
beberapa momen-momen yang menurutku yang sangat drama, cukup melankolisnya itu juga didukung dengan musik yang cukup porsinya tepat, atau saya bilang itu sangat tepat banget. Hal itu cukup membangun emosi yang cukup dalam untuk menontonnya. Dan saya juga cukup dari data-data dari video VT-nya, perkenalannya itu cukup memberikan informasi yang cukup akurat. Misalnya cukup akurat karakter dari Ucup. Saya juga senang jadi Gofar yang Umay Shihab, cukup nyablaknya cukup menarik hati, cukup sifat santainya si Ari Irham yang jadi drivernya cukup menarik, cukup kelucuannya cukup menarik. Ya, secara garis besar banyak nilai positif dalam film ini. Tetapi kan saat kita membicarakan film bukan hanya hal-hal yang positif juga, ada sisi-sisi kalau dari actingnya yang kurang menurutku tidak cukup keluar, terutama Piko. Harusnya dia menjadi tokoh utama. Saya tidak beberapa sifat dia yang melukiskan cemburunya pada waktu si pacarnya si Sarah yang jago silat itu harus menggoda anak mantan presiden itu, ya menurutku actingnya itu mesti diasah lagi. Orang cemburu, terus orang yang pelukis, menurutku ada beberapa momen yang tidak melukiskan dia sebenarnya kayak pelukis, seperti halnya kita nonton film The Hero yang ada yang pelukis masa depan itu. Misalnya aku tidak tahu, misalnya dia kayak ya cara ngelukisnya sih dikesankan dia menjadi pelukis yang hebat, tetapi aku tidak melihat dia sebagai pelukis. Misalnya ada adegan dia lagi ngegigit alat lukis, kuasnya, ujung kuas, atau mukanya belepotan, itu ya tidak cukup tergambarkan. Karena saya lebih suka si Ucup dan si Gofar, kalau dalam arti acting dia khawatir. Beberapa actingnya si Angga Yunanda lebih dapat menurut saya sebagai hiker, ataupun si Gofar sebagai handyman. Sedangkan sebagai seorang frogger atau pelukis tiruan, orang yang meniru lukisan itu tidak digambarkan secara baik kalau untuk si Iqbal Ramadan. Padahal dia dalam porsi cerita lebih banyak dia ditempatkan sebagai di tengah, karena dia adalah orang yang benar-benar memiliki konflik itu. Kedua, saya cukup setuju dengan beberapa acting perkelahian ya. Walaupun Sarah adalah seorang yang tomboy dan ditampilkan sebagai perempuan yang cukup kaku memakai gaun, ya menurutku acting pertarungannya sih cukup menarik. Yang di menit-menit akhir, di 20 sampai 15 menit terakhir, 20 menit terakhir, dibandingkan dia pertarungannya dengan polisi. Aduh,
Terus ini tidak, malahan saya mempertanyakan Gita yang diperankan Gita atau Andrean Dian, dia sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kasus ini, dalam sisi kepolisian, dari sisi orang penegak hukum, tidak digambarkan bagaimana dia orang yang cukup ambisius dalam menyelesaikan kasus ini. Hanya tiba-tiba dia menemukan tempat tinggalnya si Piko sebagai galeri studionya, baik itu juga sebagai bengkelnya si orang tuanya Ucup dan Gofar. Dia menemukan fakta tapi tidak ditampilkan sebagai orang yang momennya menuju dia menjadi orang yang ambisius dalam sebuah kasus ini. Tidak ditampilkan secara jelas. Dia hanya di bagian akhirnya, di post kreditnya, dia ditampilkan sebagai orang yang mulai ambisius. Nah, itu yang kekurangannya. Tetapi ya film ini cukup punya sisi nilai jual. Bayangkan saja kalau sisi nilai jual, baik di iklannya atau orang yang juga berpartisipasi dalam film ini, misalnya penempatan Blibli dan Fulo, itu dua produk itu lebih rapi dibandingin kalau kita nonton Gatotkaca Satria Garuda. Kalau Gatotkaca itu kan kayak berapa atau banyak pun dipaksakan. Tetapi kalau di film yang terbaru, di film Angga Dwi Sasongko, iklan itu benar-benar masuk ke dalam ceritanya, misalnya pesan alat, makan snack. Ya sih. Nah, itu yang kekurangannya kalau dari segi acting. Dalam segi cerita, ya saya menarik. Misalnya film ini memang ada pelakunya, ada kelas atas dan kelas bawahnya. Misalnya kelas bawahnya ada Sarah, Piko, Ucup sebagai orangnya yang hidupnya mengandalkan kemampuan dia. Sarah yang anaknya beasiswa tapi dia adalah atlet pencaksilat. Piko mencari rupiah dari meniru lukisan yang akan dijual lagi sama Ucup. Ya, jadi ada banyak permasalahan, ada masalah ekonomi dan masalah biaya kehidupan sendiri, termasuk kuliah. Terlebih dalam cerita ini kita lihat faktanya bahwa ayahnya si Piko adalah seorang narapidana pembobolan bank. Nah, jadi cukup jelas. Dan sebenarnya sih, misalnya kita kembali lagi dalam sisi penggambaran Piko memang ditampilkan tokoh utama. Pengetahuannya si Piko tentang penjelasannya dan lukisannya cukup bagus, tetapi ya ada hal-hal yang sebenarnya dramanya itu tidak, misalnya menunjukkan dia ahli menurut lukisan, pengetahuan lukisannya luas, tetapi karakter, misalnya hal-hal kecilnya tidak ditampilkan secara jelas bahwa dia seorang orang yang bekerja tuh melukis. Misalnya kayak misalnya
dia punya kebiasaan ngegigit ujung kuas atau apalah, menurutku dia cukup menarik kalau itu ada. Sebagai akhirnya itu saya menganggap film ini ya, kalau dibandingin filmnya yang Lukman Sardi, Fachri Albar tentang mencuri orang yang jahat, mencuri uang orang jahat, itu si yang ada Arifin C. Putranya itu profesional yang digarap MNV Picture, ya kalah jelas. Tetapi film ini bagus dalam arti dia bisa menempatkan orang yang karakternya di beberapa film itu jadi hidup di tempat di film tersebut. Gayanya memang mirip Italian Job atau Ocean 12 deh, yang Ocean 12 memang mirip, sedikit mirip film-film pencurian, memang gayanya seperti itu. Tetapi gayanya, aku suka gayanya si Ucup yang sebagai seorang pemikir pertama. Dia sangat mengingatkan yang waktu kamu nonton si komisaris yang di Cold War-nya itu, yang jadi komisaris yang rada ubanan, aku lupa namanya, si film Hong Kong itu tentang CCTV dengan kejahatan anggota kepolisian itu. Cara dia menjelaskan dan memiliki rencana-rencana cadangan A, B, C, walaupun terakhirnya kamu akan merasa gayanya Ucup itu nular ke siapa sih, Piko. Tapi gayanya itu memang seperti tokoh utamanya di Cold War. Ya, jadi menurut saya sih film ini cukup bagus, cukup menarik. Dan teman-teman yang mau menonton silakan nonton, dan saya merasa kalian tidak akan rugi kalau, dan tidak ada belajar misalnya kayak mendidik orang mencintai sejarah. Ya, ini film yang menarik karena sedikit ada dan membahas sejarah. Film ini ya lebih ke film pencurian biasa, tapi film semi action, bisa film drama. Ya, jadi film ini ya cukup menarik karena dan banyak orang yang menurutku memuaskan orang menontonnya. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di film atau pembahasan selanjutnya.